Jangan batasi pekerjaan Allah. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan pikiran kita. Masalah itu boleh jadi kepada siapapun dan kapanpun bisa terjadi. Tetapi yang penting saudara, kepada siapa kita taruh hidup kita? Di tangan siapakah hidup kita taruh? Jika kita taruh, letakkan di tangan Tuhan, semuanya bisa diatasi. Haleluya, haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh berada di minggu yang terakhir di bulan Juni ini. Semuanya hanya karena penyertaan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara boleh kembali mengikuti ibadah secara online melalui medsos saudara masing-masing, dan juga pendengar Proskuneo boleh mengikuti ibadah, mendengar ibadah melalui Proskuneo, radio Proskuneo. Baik Bapak Ibu Saudaraku, siapkan hatimu, kita akan satu di dalam doa. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Kudus. Kami sungguh mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Kami merasakan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami, sungguh baik dan sempurna adanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, Engkau kembali memberikan kami kesempatan Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus yang manis, kami mengundang Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Mari mengalir bersama kami Yesus. Mari mengalir bersama kami Roh Kudus. Oh terima kasih Bapa yang baik. Pada saat ini Tuhan, sebelum kami menaikkan pujian dan penyembahan kami kepadamu, kami berdoa Bapa, apabila ada kuasa-kuasa di luar Engkau Tuhan yang mau mencoba-coba mengganggu jalannya ibadah kami saat ini, kami berdoa, kami bersatu hati, kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Amin. Pagar perlindungan-Mu sempurna atas Ya, kami saat Yesus ini Tuhan. Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Urapi kami semua Tuhan. Berkati ibadah kami saat ini. Kami percaya ibadah kami saat ini menyenangkan hati-Mu Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan sungguh layak bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Oh, haleluya Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu.
ku hidup. Mari dalam hadirat Tuhan jemaat bangkit berdiri. Mari saudara bangkit berdiri dan katakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama lagi dengan iman katakan, Engkau alasan selama ku hidup. haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, bagimu pujian, kemuliaan dan kehormatan sampai selama-lamanya Tuhan. Saat ini kami mau lebih lagi bersuka cita di dalam Engkau. Kita semua yang rindu bersuka cita di dalam Tuhan bersama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, Engkau bekerja di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Walau lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya, sebab penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidup. Mari lambaikan tanganmu dan katakan, Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. sebab Dia baik Tuhan. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Haleluya. Lagi dengan sukacita sama-sama kita nyanyikan pujian ini bagi Tuhan. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Melewati gunung dan lembah, Ku tak takut bahaya. takut bahaya. Amin Tuhan. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Lambaikan tanganmu dengan sukacita. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Lagi katakan, Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, untuk selamanya. untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia Sebab Dia baik. sebab Dia baik, sebab Dia baik. Haleluya. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Saudara boleh memberikan persembahanmu saudara. Sebelum kita akan memberikan persembahan, mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan
untuk setiap kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan Tuhan. Terbukti saat ini Tuhan kami boleh memuji-muji Engkau. Kami boleh menyenangkan hati-Mu lewat puji-pujian kami. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Engkau melihat kerinduan kami Tuhan. Kami rindu memberi yang terbaik untuk Engkau. Biarlah apa yang kami berikan ini Tuhan, boleh Engkau pakai untuk kelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Saudara boleh memberikan persembahan. Haleluya Yesus. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kami mau dekat dengan Engkau Tuhan. Inilah hidupku, ya Tuhan, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ya Tuhan, ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Mari angkat tanganmu. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai. Mari lebih sungguh angkat tanganmu, katakan hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Ya Tuhan, hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Inilah hidupku, kami berikan
serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagi. Mari dengan sungguh katakan, ku tahu Tuhan rancangan-Mu yang terbaik bagiku. iman kami Tuhan. Ku tahu Tuhan pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Mari katakan, hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. amin. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai. Mari lebih sungguh katakan, Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. ya Tuhan, Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai. mari angkat tanganmu. Padamu ku berserah, ya Tuhan. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Hanya dekat Engkau Tuhan. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah, Kami tidak pernah takut Tuhan. ku tak takut karena Kau besertaku. Lagi katakan, Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. amin. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Lagi katakan, Hanya dekat kepadamu, ya Tuhan. aku rasakan tenang. Amin. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Oh, hanya dekat Engkau Tuhan, Yesus Tuhan, hanya dekat Engkau Tuhan. Tuhan, Ada ketenangan dalam
Mari naikkan suaramu di hadapan Tuhan, saudara. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Glory, 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 glory. Kami menyembah Engkau Tuhan. Tiada seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus. Kami memuji-Mu. Oh haleluya. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Oh haleluya. Penuhi kami. Kami merindukan hadirat-Mu Tuhan. Oh mengalir di tempat ini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ajaib-ajaib Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari terus naikkan syukur-Mu saudara. Kami mau beri yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan. Ini ungkapan syukur kami. Terlalu baik Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Hanya karena anugerah-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Hanya karena kebaikan-Mu Tuhan, kami boleh menyembah Engkau. Kami boleh meninggikan Engkau lewat pujian kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh kami merindukan hadirat-Mu Tuhan. Jiwa kami haus akan Engkau. Haleluya Yesus. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu.
kebaikan-Mu, lagi katakan. Betapa ku merindukan. Ini isi hati kami Tuhan. Engkau ya Tuhanku, jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku, Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Kita boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tak sedetik pun, ya Tuhan, Kau tinggalkanku. Anugerah-Mu melimpah bagiku. Akan berakhir kasih setia-Mu. Sungguh ku haus akan pribadi-Mu. Mari buka tanganmu di hadapan Tuhan, katakan. Betapa ku merindukan. Amin. Engkau ya Tuhanku, jiwaku haus kepadamu. Oh, sepanjang hidupku, sepanjang umur hidupku, Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku, jiwaku haus kepadamu. Sepanjang hidupku, sepanjang umur hidupku, Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang besar Ya Tuhan.
di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu cukup bagi kami, dan kami puas akan kasih-Mu yang besar yang telah Engkau berikan bagi kami. Setiap hari, setiap waktu, senantiasa kami menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya bahwa penyertaan-Mu tetap sempurna sampai dengan hari ini menyertai kehidupan kami. Oleh karenanya, tidak ada ungkapan yang terbaik yang keluar dari hati kami selain kami bisa mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami akan bersama-sama belajar firman. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini, urapi kami semua. Kami sambut pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur bahwa hari ini kita masih Tuhan berikan kekuatan. Saudara-saudaraku yang kekasih, dimanapun engkau berada, saudara-saudara yang kekasih yang mengikuti ibadah ini, saya percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang beserta dengan saya dan saudara, beserta dengan kita. Karena apa saudara? Karena namanya adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan bulan ini saudaraku yang kekasih, di bulan Juni ini dalam Sinode Gereja Bethel Indonesia, maka bulan Juni ini adalah bulan keluarga. Saya percaya hari-hari ini dimanapun Bapak Ibu berada, saudara-saudara berada, biarlah kita senantiasa berada di dalam keluarga, keluarga yang senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini bersama kita akan bersama belajar kebenaran firman Tuhan, dan kita akan membahasnya dari Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 dan ayat sampai dengan ayat yang ke-47. Dan tema firman Tuhan, tema khotbah hari ini saya memberikan judul Gaya Hidup Orang Percaya. Mari kita bersama-sama membaca dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi perikop cara hidup jemaat yang pertama. Di ayat 41 berbunyi demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara-saudaraku yang kekasih, bila kita tidak menaruh perhatian dan kita memikirkan dengan serius, maka gaya hidup orang di sekitar kita itu tidak menjadi masalah bagi kita. Mungkin gaya hidup dari orang menjadi it's okay karena kita tidak menaruh perhatian atau kita tidak memikirkannya dengan serius. Tapi saudara, kalau kita mulai menaruh perhatian dan memikirkannya dengan serius, maka kita akan melihat adanya keprihatinan di sana. Kalau kita melihat gaya hidup
orang-orang di sekitar kita, gaya hidup manusia di sekitar kita. Banyak kita menjumpai gaya hidup orang, gaya hidup manusia, gaya hidup yang tidak peduli. Saudara-saudara, pemerintah kita hari-hari ini menerapkan satu sistem yang baru, new normal. Tapi kalau kita melihat ada begitu banyak orang juga tidak mengikuti apa yang diterapkan oleh pemerintah sebagai sebuah gaya hidup baru, protokol kesehatan, saudara. Ada banyak kita jumpai gaya hidup manusia yang tidak lagi peduli. Ada banyak manusia punya gaya hidup yang egois. Bahkan hari-hari ini ada begitu banyak manusia hidup dengan kejahatan. Bahkan saudaraku yang kekasih, kalau kita melihat dalam komunitas kumpulan orang-orang Kristen, ada banyak juga orang percaya, orang Kristen yang tidak memiliki gaya hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita belajar dari Kisah Para Rasul, pasal yang kedua dari ayat 41 dengan ayat 47 ini. Saudara, ini jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula ini hasil dari sebuah khotbah dari Petrus ketika dia berkhotbah, ketika Roh Kudus turun. Para murid dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu Petrus berkhotbah. Ketika dia berkhotbah, ada kira-kira 3.000 orang pada waktu itu bertobat. Lalu mereka memberi diri mereka untuk dibaptis. Dan ketika mereka dibaptis, mereka mendapatkan karunia Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang kekasih, ketika orang percaya maka orang itu pasti dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam orang itu. Dan kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan orang percaya, maka kehidupan orang percaya adalah kehidupan dengan gaya hidup memperhatikan orang lain. Hidup menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, kerohanian seseorang juga bisa dilihat dari apa, saudara? Dari gaya hidup orang itu. Semakin orang itu rohani, semakin hidupnya menjadi berkat bagi sesama. Jadi kalau orang hidupnya semakin rohani, maka harusnya hidupnya juga semakin menjadi berkat bagi sesama. Lalu bagaimana seharusnya gaya hidup sebagai orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu? Saudara, berdasarkan apa yang kita sudah baca, saya memberi 3 bagian. Bagaimana gaya hidup kita, gaya hidup orang percaya berdasarkan teks yang kita baca dari apa yang terjadi di gereja mula-mula ketika mereka memberi diri mereka percaya kepada Yesus lalu mereka dibaptis. Saudara-saudaraku yang kekasih, hal yang pertama yang ingin saya bagikan, bagaimana caranya, bagaimana seharusnya gaya hidup orang percaya itu. Yang pertama, saudaraku yang kekasih, mari kita baca di ayat yang ke-42. Di sana saudara dikatakan begini, ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudaraku yang pertama, gaya hidup gereja mula-mula yang juga harus menjadi gaya hidup kita orang Kristen, orang percaya masa kini adalah yang pertama, gaya hidup yang sungguh-sungguh bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, gaya hidup yang memiliki ketekunan. Kalau kita perhatikan dengan baik, maka kita akan menemukan kata bertekun ini muncul 2 kali. Saudara melihatnya dalam ayat 42. Dan kalau saudara membacanya di ayat yang ke-46, di sana kata ini 2 kali muncul, kata bertekun, saudara. Di dalam ayat 42, di sana dikatakan bahwa jemaat mula-mula itu mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudaraku yang kekasih, bertekun itu adalah kesungguhan hati. Bertekun juga itu berbicara tentang ketahanan dalam waktu yang lama. Tetapi juga saudaraku yang kekasih, bertekun itu artinya tidak hanya bertahan dalam waktu yang lama, tetapi bertekun itu berarti memusatkan perhatian kita, memusatkan pikiran kita, fokus pada sesuatu. Saudaraku yang kekasih, di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat yang ke-4. Saudara membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 6
ayat yang keempat, di sana dikatakan, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran. Kami akan memusatkan pikiran pada pemberitaan firman dalam doa dan pelayanan firman. Saudara, memusatkan pikiran, kata yang sama dipakai dalam ayat yang ke-42, dipakai kata bertekun. Jadi bertekun itu, saudaraku yang kekasih, tidak hanya bertahan dalam waktu yang lama, tetapi juga di sana ada fokus yang benar, fokus yang baik, fokus yang benar. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bertekun itu artinya mendedikasikan diri. Tidak hanya bertahan dalam waktu yang lama, tetapi sungguh-sungguh fokus, dia mendedikasikan diri. Nah, jemaat mula-mula itu mereka mendedikasikan diri mereka. Mendedikasikan diri itu berarti terus menerus mengerjakan sesuatu, tetapi sekaligus mereka memiliki fokus. Saudara-saudara, jemaat mula-mula ini mendedikasikan diri mereka. Mereka berfokus pada sesuatu yang benar. Seringkali juga banyak orang berfokus. Banyak orang mendedikasikan diri mereka pada sesuatu, tapi pada sesuatu yang tidak benar. Tapi kalau kita membaca dalam kisah para rasul ini, pasal yang kedua ayat 42 ini, jemaat mula-mula memiliki gaya hidup yang bertekun, gaya hidup yang berdedikasi, memiliki fokus yang benar. Fokus mereka apa, saudara? Pengajaran rasul-rasul. Jadi kehidupan jemaat mula-mula itu adalah kehidupan belajar firman Tuhan. Pengajaran yang diajarkan oleh rasul-rasul. Saudaraku yang kekasih, pada masa kini kita sudah mempunyai Alkitab. Dan oleh karenanya sebagai orang percaya, kita harus mendedikasikan diri kita. Memfokuskan diri kita pada kebenaran firman Tuhan. Kita sungguh-sungguh belajar pada kebenaran firman Tuhan. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Di sana dikatakan begini, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita harus memiliki fokus yang benar. Fokus yang benar, kita mendedikasikan hidup kita pada apa, saudara? Pada kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya proses belajar firman Tuhan harus menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya. Sebab apa, saudara? Sebab iman kita butuh pertumbuhan. Iman kita harus menghasilkan buah. Nah, untuk bertumbuh dan berbuah, iman kita harus dipupuk. Iman kita harus disiram, iman kita harus dipelihara. Dan belajar firman Tuhan dengan tekun adalah cara kita menumbuhkan iman kita. Belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Roma pasal 10 ayat 17 di sana dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh apa, saudara? Oleh firman Kristus. Mazmur pasal 119 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11, firman Tuhan berbunyi demikian, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ayat 10, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Betapa pentingnya pengajaran firman Tuhan. Itu sebabnya gaya hidup orang percaya adalah gaya hidup belajar, bertekun, mendedikasikan hidup kita sepenuhnya, berfokus sepenuhnya, perhatian sepenuhnya pada pengajaran firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan yang baik dan benar. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Di sana dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Saudara-saudara, tekun dan hidup di dalam pengajaran firman Tuhan adalah salah satu kekuatan utama di dalam kehidupan gereja mula-mula, di dalam kehidupan jemaat mula-mula. Itu sebabnya gereja mula-mula adalah gereja yang luar biasa. Gaya hidup mereka adalah gaya hidup yang bertekun.
mendedikasikan hidup mereka pada pengajaran firman Tuhan. Pengajaran firman Tuhan yang benar. Mereka berakar di dalam firman karena mereka dididik, diajar dengan apa saudara? Dengan kebenaran. Pengajaran itu menjadi hal yang utama untuk membangun kepercayaan kita. Pengajaran itu menjadi hal yang paling penting untuk iman saya dan saudara, untuk iman kita bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Saudara-saudara, pengajaran dari mana? Alkitab menjelaskan kepada kita pada bagian ini pengajaran rasul-rasul yang bersumber dari rasul-rasul, sebuah pengajaran yang sehat, pengajaran yang benar. Dan sekarang kita punya Alkitab sebagai tempat kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara, di dalam Tuhan, hal yang pertama saudara, apa yang dimiliki oleh gereja mula-mula harusnya juga menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya hari-hari ini. Gaya hidup bertekun di dalam belajar firman Tuhan. Gaya hidup yang tekun untuk terus belajar pengajaran kebenaran firman Tuhan. Hal yang kedua saudara, hal yang kedua, menjadi gaya hidup gereja mula-mula yang juga harus menjadi gaya hidup saya dan saudara. Gaya hidup dari kita orang percaya di masa kini. Yang kedua saudara, mereka tidak hanya bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, tapi yang kedua, mereka bertekun di dalam persekutuan. Mereka bertekun di dalam fellowship, persekutuan. Di ayat 42 ayat yang sama di sana dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Saudara-saudaraku yang kekasih, kata yang dipakai fellowship, persekutuan, di sana dipakai kata koinonia. Koinonia itu artinya sebuah persekutuan, sebuah perkumpulan. Tidak hanya sebuah persekutuan, perkumpulan saja, bukan hanya kumpulan bersama, tetapi sebuah persekutuan di mana di dalamnya ada sebuah tindakan kesatuan secara bersama-sama, saudara. Saudara-saudara, koinonia itu juga berarti bahwa berpartisipasi, mengambil bagian di dalam sebuah pekerjaan. Saudara kalau lihat orang kerja bakti, maka saudara akan melihat di sana ada orang yang mengerjakan ini, ada orang yang melakukan ini, ada orang yang melakukan itu. Itu artinya mereka terlibat, berpartisipasi mengerjakan sebuah pekerjaan. Koinonia itu berarti membagi apa yang kita punya kepada orang lain. Dan dikatakan di sana saudara, saudara membaca pada bagian yang selanjutnya, dijelaskan di sana bahwa ketika ada jemaat yang mengalami kekurangan, lalu di sana disebutkan maka ada saja jemaat yang mempunyai harta, mereka menjualnya, menjual milik mereka, lalu membagikan kepada jemaat yang membutuhkan. Itu artinya di sana bahwa koinonia, kebersamaan, membagi hidup kita, membagi harta kita, membagi milik kita kepada orang lain. Saudara-saudara, itu yang disebut dengan persekutuan. Jemaat mula-mula memiliki gaya hidup persekutuan, gaya hidup fellowship, gaya hidup koinonia. Mereka saling membagi, saudara. Itulah yang disebut persekutuan. Koinonia itu membagi apa yang kita miliki. Dan ini dilakukan oleh jemaat mula-mula sebagai gaya hidup mereka. Adakah saya dan saudara punya gaya hidup seperti yang ditunjukkan oleh gaya hidup jemaat mula-mula? Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka membagikan hidup mereka, membagikan harta milik mereka kepada yang lain, saudara, mereka melakukannya bukan karena terpaksa, saudara, tapi mereka melakukannya atas dorongan Roh Kudus. Saudara-saudara, sebagai komunitas kasih, jemaat mula-mula itu bisa membagi apa yang mereka punya di dalam Allah. Kemudian mereka membagikan kepada orang lain dengan penuh kemurahan. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 18 dikatakan begini, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara, kita bisa memberi tanpa mengasihi, tapi kita tidak dapat mengasihi tanpa memberi, saudara. Itu sebabnya
Betapa pentingnya sebuah koinonia. Mereka bertekun di dalam koinonia, persekutuan, fellowship. Di dalam fellowship, di dalam koinonia itu mereka membagi satu dengan yang lain. Mereka membagi hidup mereka membagi milik mereka. Saudara-saudara, apakah kita warga jemaat Gereja Bethel Indonesia, Jalan Woodward 12 Palu ini sudah memberi bagi orang lain? Saudara, apalagi di tengah situasi yang sulit hari-hari ini, kondisi yang sulit hari-hari ini, adakah kita berbagi dengan orang lain? Saudara-saudara, kalau kita berkata kita orang percaya, Roh Kudus ada di dalam kita, seharusnya kita adalah orang yang memiliki gaya hidup murah hati, gaya hidup yang menjadi saluran berkat bagi orang lain. Semakin kita diberkati, harusnya kita semakin menjadi berkat. Saudara-saudara, ketika jemaat itu dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu mereka memiliki kebersamaan, membagi sesuatu, mereka membagi hidup mereka, bagian hidup mereka bagi orang lain. Supaya apa, saudara? Kalau kita membacanya di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 13 sampai dengan ayat 14, saudara, supaya apa? Supaya ada keseimbangan di sana. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan. Jadi waktu kita membantu orang lain, bukan hanya supaya orang lain itu mendapat keringanan, tetapi supaya apa, saudara? Supaya ada keseimbangan. Ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Supaya apa? Supaya ada keseimbangan. Saudara-saudara, inilah persekutuan, gaya hidup dari orang percaya mula-mula, yang harusnya juga menjadi gaya hidup saya dan saudara sebagai orang Kristen di masa sekarang ini. Saudara-saudara, mereka juga melakukan persekutuan, mereka melakukan kebersamaan dengan apa, saudara? Dengan cara memecah-mecahkan roti. Saudara, mereka makan bersama. Tidak hanya makan bersama, tapi juga mereka berdoa bersama. Saudara-saudara, itu sebabnya betapa pentingnya kita hidup dalam sebuah persekutuan, hidup bersama-sama. Saudara, kalau kita di gereja kita ada fokus Family of Christ Jesus. Betapa pentingnya kita terlibat di sana. Dan di sana kita bisa saling membagi satu dengan yang lain. Kita bisa melakukan hal-hal yang penting dalam hidup kita. Menjadi orang percaya yang bersekutu, memiliki persekutuan fellowship yang baik. Saudara, di ayat 44 dikatakan, mereka yang percaya selalu apa, saudara? Ayat 44 di sana dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya apa? Tetap bersatu. Artinya apa di sana? Ada kebersamaan. Artinya apa di sana? Ada persekutuan, ada fellowship. Yang di dalamnya apa, saudara? Mereka saling berbagi makanan bersama. Dan memiliki persekutuan di dalam doa kepada Allah, Allah yang Maha Kuasa. Saudara-saudara, gereja mula-mula menjadikan 2 tempat menjadi pusat persekutuan mereka. Gereja mula-mula selalu bersekutu di bait Allah, tapi juga mereka bersekutu di rumah masing-masing secara bergilir. Mereka berkumpul bukan hanya sekedar makan bersama, tetapi mereka berkumpul untuk bersehati, berdoa, lalu memuji Allah di sana. Kasih yang luar biasa ada di tengah-tengah persekutuan itu. Itu sebabnya gaya hidup persekutuan, gaya hidup fellowship, koinonia, itu harus ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya hari-hari ini. Yang ketiga, saudaraku, yang ketiga dan yang terakhir, milikilah gaya hidup. Bukan hanya kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, pengajaran rasul-rasul, pengajaran kebenaran firman Allah yang baik dan benar, tapi juga kita bertekun dalam fellowship. Dan yang ketiga, saudara, yang terakhir, gaya hidup kita adalah gaya hidup yang penuh dengan sukacita dan kebaikan hati. Di ayat 46 di sana dikatakan begini, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Saudara-saudaraku yang kekasih, mereka berkumpul
Dengan apa saudara? Dengan satu hati. Betapa pentingnya sebuah kesatuan hati itu. Saudara, betapa pentingnya kita punya kesatuan hati. Mungkin kita bisa berbeda. Berasal dari etnis yang berbeda. Berasal dari strata sosial yang berbeda. Tetapi saudaraku yang kekasih, berbeda-beda dengan yang lain itu memang wajar. Tapi kesehatian itu mempersatukan kita. Saudara, betapa pentingnya kesehatian. Kalau kita sehati, apapun perbedaan itu bisa kita atasi. Saudara-saudara, di dalam perkumpulan biasanya ada yang berbeda. Dan kalau sudah berbeda, saudara, biasanya terjadi perdebatan, lalu bisa jadi terjadi perpecahan. Tapi saudara, itu tidak akan terjadi manakala kita memiliki kesehatian. Kesehatian yang luar biasa, saudara. Di sini dikatakan di ayat yang ke-46, dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Kesehatian mereka ditunjukkan dengan apa? Sukacita. Dengan hati yang gembira. Orang percaya harus memiliki gaya hidup yang gembira. Orang percaya itu harus memiliki gaya hidup hati yang tulus. Memiliki ketulusan hati. Hati yang penuh dengan sukacita. Saudara, mungkin saran kita, pendapat kita, apa yang kita sampaikan mungkin tidak diperhitungkan, tidak didengar dalam sebuah persekutuan. Tapi ingat, sebagai orang yang percaya, kita harus memiliki gaya hidup yang sehati. Gaya hidup yang tulus hati. Gaya hidup yang terus penuh dengan kegembiraan, sukacita. Gaya hidup hati yang dipenuhi dengan sukacita. Betapa pentingnya gaya hidup ini kita miliki. 3 hal inilah yang dimiliki oleh gereja mula-mula. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun dalam fellowship. Lalu mereka memiliki gaya hidup dengan sukacita yang memiliki kebaikan hati. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, gaya hidup orang percaya adalah gaya hidup yang seharusnya menjadi bermanfaat bagi orang lain. Banyak orang ingin dipenuhi Roh Kudus. Banyak orang ingin senantiasa dekat dengan Tuhan. Tapi ada begitu banyak orang hidupnya tidak memiliki gaya hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Gaya hidup gereja mula-mula itu menjadi berkat bagi orang lain. Di ayat 43 di sana dijelaskan, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Lalu di ayat 47 dikatakan begini, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, kenapa tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka? Oleh karena mereka adalah orang yang memiliki gaya hidup suka menolong. Kenapa jumlah mereka tiap-tiap hari ditambahkan? Karena mereka memiliki gaya hidup murah hati. Gaya hidup hati yang penuh sukacita. Yang selalu sehati di dalam kehidupan persekutuan mereka. Milikilah gaya hidup gereja mula-mula. Gaya hidup orang percaya. Gaya hidup yang bertekun dalam belajar firman Tuhan. Gaya hidup yang sungguh-sungguh berada di dalam koinonia. Persekutuan yang saling memperhatikan. Saling membagi satu dengan yang lain. Dan milikilah kehidupan yang sehati. Senantiasa penuh dengan sukacita. Penuh dengan kegembiraan. Dengan ketulusan hati. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini memberikan saya dan saudara kembali pencerahan. Supaya hidup saya dan saudara hidup seperti apa yang Tuhan mau. Hidup yang memiliki gaya hidup orang percaya. Gaya hidup yang senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin buat firman Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah
kayamu ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami senantiasa rindu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Sebab bersekutu dengan-Mu, di sana kami merasakan ketenangan, kedamaian. Ya Tuhan. Tapi hidup kami tidak akan berarti kalau Engkau hanya bekerja di dalam kami. Hidup kami akan semakin berarti ketika Engkau bekerja di dalam hidup kami, dan lewat hidup kami orang lain boleh merasakan manfaatnya. Amin, amin Tuhan. Lewat kehidupan kami yang bersekutu dengan-Mu, lewat kehidupan kami yang dikuasai oleh Roh-Mu yang kudus, hidup kami hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Ajar kami senantiasa Tuhan, supaya hidup kami memiliki gaya hidup yang terus menerus belajar kebenaran firman-Mu. Kami berdedikasi penuh memfokuskan hidup kami terus menerus untuk terus belajar kebenaran firman-Mu. Tapi juga kami senantiasa diajar untuk senantiasa berada di dalam koinonia persekutuan. Biarlah kami senantiasa bersekutu dengan orang-orang di sekitar kami, bersekutu di dalam persekutuan yang Kau kehendaki, supaya hidup kami di dalam persekutuan itu hidup yang boleh berbagi dengan yang lain. Kami boleh berbagi kehidupan kami dengan orang lain, dan di sana orang lain boleh merasakan damai dan sejahtera. Dan biarlah hidup kami juga senantiasa memiliki hati yang tulus, penuh dengan kesehatian, menganggap orang lain lebih penting, menganggap orang lain lebih utama daripada diri kami sendiri. Tuhan berkati kami semua, berkati firman-Mu yang sudah ditaburkan. Biarkan seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, mereka mendengarkan firman Tuhan ini, lalu juga mereka sungguh-sungguh memiliki karakter, gaya hidup seperti gaya hidup yang ditunjukkan oleh jemaat gereja mula-mula. Waktu mereka dibaptis, mereka terima Roh Kudus. Mereka punya hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah hidup kami semua dalam gereja Bethel Indonesia Jalan Woodward 12 Palu ini, hidup kami adalah hidup yang sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami percaya berkat Allah, kuasa Allah,
senantiasa hadir menyertai kehidupan kami senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Saudara kita semua bangkit berdiri. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bersih masuk, masih kekal Tuhan. How great Thou art, how great Thou art. Bersih masuk, masih kekal Tuhan. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Segala pujian, segala kemuliaan, segala kejayaan, segala kebesaran hanya kami peruntukkan kepada Engkau, Raja di atas segala raja, Allah yang luar biasa, Allah yang kami sapa dalam anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, yang telah mengaruniakan kami Roh-Nya yang kudus. Terima kasih untuk hari ini kami boleh bersyukur, kami boleh bersama-sama kembali dalam situasi yang sulit, dalam keadaan yang masih menyesakkan kehidupan kami. Kami boleh punya kesempatan untuk datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Bahkan kami boleh memuji-muji Engkau, kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami, hidup yang senantiasa dikuasai, dipenuhi Roh Kudus, dan hidup kami hidup yang memiliki gaya hidup orang yang percaya, sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk ibadah hari ini. Kami percaya kehadiran-Mu juga senantiasa hadir di setiap rumah tangga, di setiap rumah-rumah yang sungguh-sungguh beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami akan berdoa bagi negeri kami, bangsa ini. Kami serahkan bangsa ini dalam tangan-Mu. Tak putus-putusnya kami membawa di dalam doa kami kepadamu untuk bangsa, untuk negeri kami yang tercinta ini. Kami serahkan bangsa ini dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya bangsa ini ada di hati, di pikiran dan di rencana-Mu. Oleh karenanya kami yakin dan percaya bahwa bangsa ini senantiasa ada dalam kontrol, dalam kendali Tuhan. Berkati bangsa ini Tuhan, berkati pemimpin-pemimpinnya dari pusat sampai di daerah. Tuhan sertai pemimpin-pemimpin kami. Beri hikmat bagi mereka untuk mampu mengatasi keadaan-keadaan, situasi-situasi yang sulit dalam bangsa dan negara kami. Beri hikmat bagi
pemimpin-pemimpin bangsa kami untuk melakukan apa yang terbaik, bekerja dengan baik untuk kemajuan bangsa dan negara kami. Teristimewa kami berdoa Tuhan Yesus untuk pemimpin kami, Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi. Tuhan beri dia hikmat senantiasa, perlindungan daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan untuk terus melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Berkati juga pemimpin di daerah ini Tuhan. Senantiasa juga Engkau berikan mereka hikmat-Mu, kemampuan-Mu Tuhan. Supaya senantiasa daerah kami, daerah ini boleh berada dalam situasi yang boleh dikendalikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk daerah kami, khususnya kota kami, kota Palu. Serahkan kota ini dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Sertai kota ini Tuhan. Berkati kota ini Tuhan. Pemimpinnya Engkau berkati, rakyatnya Engkau berkati. Semua penentu kebijakan di daerah ini Tuhan juga senantiasa berhikmat bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Teristimewa kami berdoa khusus bagi orang-orang percaya di daerah ini, di kota ini Tuhan. Biarlah kami senantiasa boleh menjadi agen Tuhan di daerah kami, boleh menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh menyampaikan kabar baik. Lewat kehidupan kami, orang lain boleh melihat bahwa Kristus ada di dalam kehidupan kami, sehingga semakin banyak orang boleh diperkenalkan kepada Engkau. Berkati setiap gereja-gerejanya, berkati pemimpin-pemimpin gerejamu, berkati setiap hamba-hamba Tuhan, berkati setiap orang-orang yang bekerja di ladang-Mu Tuhan. Peliharakanlah hidup mereka, jadikan mereka senantiasa saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi gereja kami, gereja Bethel Indonesia di tempat ini, gereja Bethel Indonesia Jalan Woodward. Engkau memberkati gereja ini Tuhan, dalam seluruh rangkaian pelayanan gereja ini, dalam seluruh beban pelayanan gereja ini. Tuhan senantiasa berkati. Berkati pemimpin gereja ini. Engkau senantiasa berkati gembala kami Dokter Yeni. Berkati staf gembala. Berkati full time. Berkati part time. Semua orang yang mengambil bagian dalam pelayanan di gereja ini. Engkau senantiasa memberkati kehidupan mereka. Dimanapun mereka berada hari ini, berkat Tuhan senantiasa, damai sejahtera Tuhan senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Rencana kami ke depan, gereja ini ke depan kami pertaruhkan dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk kami boleh membuka ibadah komunal, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan berkati rencana ini, Tuhan persiapkan seluruh rencana ini dengan baik. Kami tidak mau mendahului Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa akan menolong kami untuk apa yang kami lakukan yang terbaik Tuhan, supaya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami berterima kasih untuk semua yang ambil bagian dalam ibadah hari ini. Berkati kehidupan mereka senantiasa. Terima kasih Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Arahkanlah hatimu, arahkanlah pandanganmu pada Tuhan. Bersama-sama kita menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan pemeliharaan dari Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita, memelihara hidup kita, menuntun kita mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya diberkati Tuhan bersama kita berkata, Amin.